Apa yang kita takuti? Kecuali kita tidak mau beribadah, ya, dia bunuh diri. Hidup kita tidak khawatir. Bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan baru. Hidup menjadi manusia ciptaan yang baru. Ya, kita juga beres sendiri, tapi kuasa Allah jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tuhan mengampuni kita dasarnya apa? Shalom. Shalom. Pak Bruri, shalom. Ya, ini teman sepelayanan saya, ya, sama teman sepelayanan Pak Okta, ya. Pontang panting nyebrang kali ya Pak Bruri, ya, gotong-gotong keyboard kita pelayanan, ya, puji Tuhan, ya. Pagi hari ini, kalau minggu kemarin kita nggak ada kebaktian, ya, 2 minggu nggak ada kebaktian karena ada sesuatu hal, ya, sehingga kita liburnya. Nggak apa-apa ya, ya, dimaafkan kok sama Tuhan. Kecuali kita tidak mau beribadah, ya, ada sesuatu hal sehingga kita libur 2 minggu. Harusnya kemarin itu ada perjamuan kudus minggu kemarin. Dan harusnya kita ada ibadah Paskah minggu kemarin. Benar? Ya. Bapak Ibu kemarin ke gereja nggak? Minggu kemarin? Enggak ya, karena gereja tutup, ya, libur, jadi nggak ke gereja. Tapi kita percaya, walaupun kita di rumah dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tetap kita rasakan. Amin. Ya, kita baru ke minggu kemarin, ya, merayakan hari Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus bangkit, ya, dari kematian. Ya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia mati, dia dibangkitkan di hari ketiga. Firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15. Ya, Paulus mengatakan, kalau tidak ada kebangkitan, sia-sia iman kepercayaan kita. Amin. Ya, berarti nanti kita jalani kehidupan ini seperti pekotbah itu ya. Ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Mati ya selesai gitu kan. Tapi yang kita butuhkan adalah kebangkitan. Kita percaya ada kebangkitan bagi orang yang percaya. Yesus sudah menjadi yang sulung, dia sudah bangkit duluan. Amin. Dia mempersiapkan rumah untuk kita semua anak-anaknya, saudara-saudaranya yang percaya, yang tetap mempertahankan iman kita sampai Tuhan memanggil kita. Maka kita berhak untuk menempati setiap rumah yang sekarang Yesus sedang bangun di surga. Amin. Selesai dia jemput kita, ya. Makanya nanti kan kita percaya, ya, bahwa Yesus akan turun lagi ke dunia untuk mengangkat, ya. Yang pertama, dia masih di awan-awan. Orang-orang benar supaya tidak mengalami zaman antikris, zaman kesulitan yang luar biasa. Amin. Ya. Kita menyembah Allah yang hidup. Ya, tidak ada Tuhan yang tidak sembah di seluruh dunia ini. Ya, kalau mati sudah selesai, ya, dikubur. Ya, tetapi Yesus yang kita sembah dia Allah yang hidup. Amin. Amin. Ya. Sehingga kita yang percaya, kita punya pengharapan bahwa suatu saat, tapi pasti kita akan dibangkitkan dan kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Amin. Bagi setiap orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, bagi setiap orang yang hidupnya benar. Amin. Ya, Yesus mati, dia bangkit, ya, naik ke surga. Ada kuasa kebangkitan. Bagaimana dengan hidup kita sekarang? Orang yang percaya kepada Yesus, berkali-kali saya ingatkan, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut hidupnya. Amin. Seperti lagu yang pertama itu, dia tidak takut karena Yesus ada bersama dengan kita. Yesus yang hidup, Allah yang hidup itu ada bersama dengan kita. Rohnya ada di dalam hidup kita. Yesus tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu di dunia ini. Betul? Tidak sendirian. Dia berikan rohnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Makanya tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus.
sampai Yesus mengatakan begini, tidak percayakah kamu bahwa rohku ada di dalammu? Roh yang hidup, roh yang berkuasa, roh yang sudah menjadi pemenang, sudah mengalahkan semua kuasa. Kuasa iblis sudah dipatahkan. Makanya firman Tuhan mengatakan, hai maut, di manakah sesengatmu? Firman Tuhan mengatakan, Matius 28 ayat 18. Yesus naik, dia menang. Dia menang atas maut, dia menang atas iblis, atas kuasanya dia taklukkan. Makanya Matius 28 ayat 18 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus sudah di tangan Yesus ada kuasa, sudah diberikan kepada Yesus segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya orang yang kalau yang percaya bahwa roh Allah, Yesus ada dalam hidup kita, kita bersama dengan Yesus, apa yang kita takuti? Segala kuasa di muka bumi ini harus tunduk dalam nama Yesus. Amin. Makanya dalam pelayanan saya gini, punya iman dan percaya. Tidak ada kuasa di muka bumi ini yang melebihi dari kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sehingga saya waktu pelayanan saya berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saya tidak takut. Karena saya punya iman, saya percaya Yesus yang saya sembah ada dalam hidup saya. Kuasanya jauh melebihi dari segala kuasa di muka bumi. Amin. Makanya pernah saya pelayanan satu bersama dengan Pak Pelik waktu itu. Itu berhubungan dengan kuasa kegelapan. Ya, kalau diurut dia 50 besar orang sakti di Indonesia yang menganut ilmu hitam. Temannya Pak Pelik waktu itu di Bali pun dia bisa melihat karena dia juga punya kelebihan. Suruh Pak Pelik jangan ikut campur dengan urusan dengan ini. Karena engkau berhadapan dengan orang seperti ini. Takutnya kita kalah. Tetapi saya bilang begini, saya bukan berjalan sendiri. Saya tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Saya berjalan, ada Tuhan di depan saya. Kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, tapi roh Allah yang kita sembah itu mempunyai kuasa atas surga dan bumi. Tidak ada kuasa yang bisa melebihi kuasa, yang bisa menandingi kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Saya bilang mau 50 besar, mau nomor 1 di Indonesia pun, bahkan nomor 1 di dunia pun, dia harus tunduk di bawah kaki Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Maka saya bilang maju aja terus. Loh, orang ini butuh diselamatkan kok. Karena kita takut dia pernah dulu berhubungan dengan kuasa kegelapan, akhirnya kita mundur untuk menolong dia. Jiwanya sedang terbelenggu, jiwanya menjadi rebutan kuasa kegelapan. Keluarganya minta tolong, masa kita nggak tolong? Cuma karena kita takut. Sehingga kita maju terus sampai titik tertentu, kita doain yang terakhir, akhirnya besok dia meninggal. Amin. Ya, makanya jangan main-main sama kuasa kegelapan ya. Karena nanti pada saat menemui ajal, kuasa kegelapan pasti nagih janji semua, kumpul semua di situ. Ya, sekali lagi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sudah mati dan bangkit kembali. Dan kepadanya diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sehingga tidak ada kuasa di muka bumi ini, kuasa apapun, yang tidak bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, Yesus mati dan bangkit. Bagaimana dengan kita? Sekarang pertanyaannya, Yesus sudah mati dan dia bangkit 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita? Ya. Kita memang sudah ditebus dari dosa turunan, kutuk dosa, kita dibebaskan.
Tetapi kan ada proses yang harus kita jalani. Ya. Kita harus menjaga piara keselamatan itu dengan hidup takut dan gentar akan Tuhan. Ya. Makanya ada satu keyakinan yang sekali percaya, sekali terima Yesus, dibaptis, besok masuk surga. Ya. Sekali selamat tetap selamat. Ya, walaupun dia berbuat dosa. Tidak bisa. Ya, kalau kita baca Wahyu, hamba Tuhan yang hebat-hebat, nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati, nyembuhkan dalam nama Yesus, musir roh jahat. Tapi Yesus bilang apa? Jangan engkau membuat kerusuhan di muka bumi. Ya, bukan orang yang berteriak Yesus, Yesus, Yesus yang bisa masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang hidupnya benar dan berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang yang taat melakukan firman Tuhan, itulah orang yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Kemarin 2 hari yang lalu ya, baru terjadi gempa di Malang. Sebelum di Malang di NTT. Ini jangan ini ya. Ini feeling saya. Ya. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Ya, makanya tanda-tanda akhir zaman itu udah semakin nyata. Orang semakin edan. Betul? Ya. Kemarin saya tanya istri saya, "Mah, di Cipatat itu daerah mana?" Ngomongnya kan Jawa Barat. Cipatat, oh Cipatat dekat apa? Padalarang apa, Mah? Padalarang. Cipatat di Bandung. Ibu-ibu bunuh diri umur 30 gantung diri. 30 tahun gantung di diri. Ditemukan ya di ranjangnya ada 2 anak, satu umur 4 tahun, satu umur 2,5 tahun. Sudah meninggal juga, dibunuh, disumpel mulutnya pakai kain. Jadi dia mungkin bunuh anaknya dulu, baru dia gantung diri. Suaminya nggak dijelasin di situ ada atau enggak, tetapi ada sepucuk curah. Kenapa dia bunuh diri? Karena dia tidak memiliki buah roh, damai, sejahtera, penguasaan diri. Di dalam suratnya dia berbicara bahwa dia punya utang 5 juta. Hanya dengan utang 5 juta dia bisa menghabisi kedua anaknya dan menghabisi nyawanya sendiri. Ini akhir zaman. Dulu pernah saya bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kapan Engkau datang?" Ya, kan kalau di Alkitab kan kita nggak tahu waktunya Tuhan kapan, betul? Harinya Tuhan seperti pencuri, betul? Tetapi kan pasti ada tanda-tanda. Ya, saya minta tanda dari Tuhan apa? Tuhan bilang kalau kasih mulai diangkat dari dunia ini. Ada 3 hal, kalau itu sudah ditarik dari muka bumi ini, maka Yesus akan datang 2 kali. Yang pertama, kalau kasih sudah diangkat, mulai ditarik dari dunia ini. Ya. Kasih ini berbicara orang jahat, tidak punya kasih. Ya, banyak suami membunuh istrinya, betul? Ya. Ada cerita dulu Cikokol banyak, udah 2 kali kejadian di pasar Cikokol, belum jadi mall dulu. Orang maling motor dibakar di Cikokol. Pernah dengar nggak dulu? Sebelum saya masih tinggal di Tangerang, betul? Maling motor dibakar, maling ayam dibakar, semua dibakar. Karena orang tidak ada kasih. Karena kasih mulai diangkat. Iya, pelan-pelan. Bahkan yang tragis, dulu saya pernah dengar berita waktu masih tinggal di Tangerang. Bapak-bapak ini rumahnya kerampokan, kemalingan. Malingnya diuber, malingnya 2. Bapak ini nguber tuh maling, sembari dia teriak, "Maling, maling, maling." Orang banyak yang keluar, warga sudah banyak yang keluar. Mungkin tuh malingnya pinter kali ya. Karena dia kepepet, dia berdua lawan 1. Dia balik, dia teriakin, "Maling, maling, maling." Jadi yang ini teriakin maling, yang 2 juga teriakin dia maling. Yang dibakar yang dari mana? Yang dibakar yang punya rumah. Karena kalah suara. Maling teriak, maling. Ya.
Ini orang sudah tidak ada kasih lagi. Level kedua, Tuhan ngomong begini. Tanda yang kedua adalah kalau damai sejahtera mulai ditarik dari dunia ini. Jadi level kedua adalah damai sejahtera. Ya, bukan bicara kasih lagi. Kalau dulu suami selingkuh, siapa yang dibunuh? Suaminya. Betul? Suaminya diracun, betul? Itu bicara masih level kasih, karena dia tidak mengasihi suaminya. Tapi kalau bicara damai sejahtera, saya lihat damai sejahtera sudah masuk ke level damai sejahtera. Contohnya begini, suami selingkuh, dia nggak punya damai sejahtera. Kalau dia masih ada damai sejahtera tapi tidak ada kasih, dia bunuh suami sedang tidur. Dia kasih racun suaminya. Betul? Tetapi karena dia tidak punya damai sejahtera, dia yang gelisah. Akhirnya dia memutuskan, dia bunuh diri. Dia bunuh anaknya. Itu bicara damai sejahtera. Tidak ada dalam hidupnya. Banyak kejadian di level damai sejahtera. Punya hutang di Kalimantan, satu keluarga bunuh diri, betul? Itu bicara damai sejahtera. Level ketiga adalah Roh Kudus dari tarik. Yang tanda yang ketiga adalah kalau Roh Kudus mulai ditarik dari kehidupan umat manusia. Roh Kudus ini fungsinya adalah untuk mengingatkan, menegur orang agar hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, agar hidupnya tidak jahat, tidak ngaco. Roh Kudus. Tetapi sekarang ini Roh Kudus mulai, saya lihat Roh Kudus mulai ditarik dalam kehidupan umat manusia. Bersyukur kita masih ada Roh Kudus, karena kita menjaga baik Roh Kudus ini dengan baik dan benar. Tetapi banyak orang yang sudah kehilangan Roh Kudus, makanya dia berbuat jahat, tidak ada yang mengingatkan lagi. Makanya di akhir zaman orang jahat semakin jahat. Betul? Tanda-tanda akhir zaman adalah orang jahat semakin jahat. Orang tidak peduli dengan yang namanya ibadah gereja. Ya. Maka saya lihat dengan kejadian ini feeling saya ya. Bisa benar, bisa enggak ya. Sudah dekat hari Tuhan yang Yesus datang kedua kali. Nah, bagaimana dengan kita? Kita kan harus mempersiapkan diri kita. Makanya kemarin saya lagu. Nanti kita nyanyi sini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebagai rasa bersyukur, sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus, harusnya kita juga manusia lama kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harusnya kita matikan. Dan kita bangkit kembali bersama dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus, menjadi manusia yang baru, yang dari hari diperbarui agar menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kasih tahu, kalau nanti waktunya tiba, kalian tidak sama seperti Tuhan Yesus Kristus, kalian tidak akan layak masuk dalam kerajaan surga. Amin. Makanya kita harus benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yesus mati, dia bangkit. Kita mati dan kita bangkit menjadi manusia baru. Itu yang harus kita lakukan. Terus mempertahankan kehidupan kita. Ya, coba kita buka Kolose 3. Ini yang Tuhan mau.
tiap tahun kita merayakan Paskah. Ya, bukan tiap minggu, tiap bulan kita merayakan, ya, kita menjalankan perjamuan kudus. Tapi kita mesti tahu apa maunya Tuhan dalam hidup ini. Biar Tuhan itu, dia kematian Tuhan tidak sia-sia bagi kita. Dia berkorban itu ada tujuannya, supaya kehidupan kita benar-benar serupa dan segambar dengan Dia. Sehingga Yesus yang punya kuasa di surga dan di bumi itu bisa memberkati kita, melindungi kita, menjaga kita. Bagi Tuhan dari mustahil kok. Ya. Selama COVID ini, perekonomian semua terpuruk kok. Saya sebagai hamba Tuhan yang hidupnya, menurut saya sudah lumayan benar. Benar apa saya? Lumayan benar. Belum benar. Saya setiap hari menjaga. Kalau berbuat dosa pada kutip, bukan yang misalnya ke pelacuran, enggak. Misalnya saya marah yang tidak ada juntrungannya, saya kecewa, itu dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan? Malam saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni, saya hari ini ada salah, saya kesel sama orang. Saya aja masih belum benar. Tapi saya sudah merasa jauh lebih benar dari kehidupan saya yang dulu. Tapi kena dampak gak? Kasus ini ekonomi dunia sedang ambruk begini, terpuruk. Kena dampak? Kena. Semua juga yang namanya orang bisnis pasti ada gangguan. Betul? Punya masalah. Selama kita masih hidup di dunia pasti ada masalah. Cuma setiap orang masalahnya berbeda-beda. Amin. Ada yang ringan, berat memang berat, bukan diberat-beratin. Betul? Ada yang masalahnya ringan, tapi dia berat-beratin. Betul? Ada masalahnya berat, dia bikin ringan. Tergantung manusianya. Ya, kita bicara ada masalah yang kecil, sedang dan berat. Semua orang pasti mengalami. Kalau masalah selama masih hidup. Amin. Tetapi setiap orang yang percaya bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang suka, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Allah yang tidak sembah karena Dia memiliki kuasa di bumi maupun di surga, hidup kita tidak khawatir. Kenapa? Bagi Tuhan nggak ada yang sulit tuh memberkati kita, memulihkan keadaan kita. 2 Tawarik 7 ayat 14. Sebelum kita masuk Kolose, coba ya. 2 Tawarik 7 ayat 14 apa bunyinya? Dari 13 dulu dah. 2 Tawarik 7 ayat 13. Nah, coba. Bila mana aku menutup langit, Dia punya kuasa kok langit bisa ditutup. Betul? Sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumimu, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Tuhan yang punya dunia ini, Dia mau lepaskan penyakit sampar, Dia punya Dia kok. Kenapa? Kenapa Dia lepaskan? Karena umatnya pada saat itu tegak tengkuk, keras kepala, banyak dosa, banyak berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Betul? Ayat 14-nya. Ini yang Tuhan mau, supaya ada pemulihan di dalam hidup kita. Sekalipun dunia mengatakan mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nah, firman Tuhan mengatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri. Kenapa banyak orang gak bisa dipulihkan? Keras kepala, tegar tengkuk, betul? Masih kerasin hati. Gimana Tuhan mau proses hidupnya? Gimana Tuhan mau bentuk hidupnya? Ngelawan terus kerjanya. Tapi kalau dia mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga.
Jadi selama ini bukan Tuhan telinganya kurang lebar. Ada dosa yang menghalangi berkat Tuhan. Amin. Ya. Makanya Tuhan bilang begini, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosamu, serta memulihkan negeri mereka. Negeri yang dipulihkan, masa keluarga gak bisa? Negeri lebih banyak keluarganya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang punya kuasa, Allah yang punya power luar biasa. Amin. Jalani kehidupan ini, apapun persoalan kita, datang kepada Dia. Serahkan segala kekhawatiranmu. Ya, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Orang-orang yang letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Amin. Ini Tuhan kita. Nah, sekarang bagiannya adalah Kolose 3. Yesus mati, Ia bangkit. Kita ini kapan matinya? Mati secara rohani, jasmani nanti. Kecuali sepakat hari ini ada yang mau mati, mau masuk ke surga, yuk kita doa bareng-bareng. Habis itu minum racun banyak bareng-bareng. Betul nggak? Ada kan? Ya, gereja minum racun bareng-bareng. Dia pikir mau ini ada pengangkatan gitu kan? Aliran sesat seperti itu. Ya, Kolose 3 coba buka. Kolose 3 ini adalah ayat yang dulu saya paling suka waktu pertama kali saya bertobat. Tahun 2000, awal tahun 2000 saya bertobat. Ini menjadi ayat pegangan saya. Ya, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu, kita baca sampai ayat 17 ya. Gantian ya. Alkitab sudah disiapin di bawah, kalau yang nggak bawa, ambil aja di bawah, jangan lupa ulangin ya. Ayat yang pertama saya baca sampai ayat 17. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, Yesus Kristus mati, Dia udah bangkit. Kita mau mengalami kuasa kebangkitan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini perintah yang ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu, dimatikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah dan kaca dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yang telah mengenakan manusia baru, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang yang lain yang disucikan dari kasihnya, benar-benar belas kasihan, kemurahan, dan hati kemaluan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Nah ini ya, karena banyak orang melakukan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi bukan dalam nama Yesus dan mengucap syukur, tetapi untuk egonya. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan meninggikan nama Tuhan, tetapi meninggikan dirinya ya. Tapi firman Tuhan mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya. Kalau orang yang percaya ya bahwa Yesus mati dan dibangkitkan, dan dia mau merasakan kuasa kebangkitan itu digenapi dalam kehidupannya, maka dia harus menjalankan firman Tuhan Kolose 3. Ya, pikirkan perkara yang di atas. Gak usah pikirkan perkara yang di dunia. Saya kasih tahu, waktu saya bertobat, saya benar-benar meninggalkan cara hidup yang lama. Makanya lagu itu dari saya demen. Ku telah mati. Saya belum mati waktu tahun 2000. Ya, tetapi saya harus matikan kedagingan saya. Kehidupan saya yang tidak benar harus saya matikan, dan saya bangkit menjadi manusia yang baru, ciptaan baru. Ciptaan yang baru yang dipimpin oleh Roh yang mau diperbarui dari hari ke hari. Dengan apa diperbaruinya? Dengan firman melekat kepada pokok anggur, Yohanes 15. Sehingga saya bisa menghasilkan buah. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Waktu saya terima Yesus, ya, waktu saya mau berjanji kepada Tuhan mau hidup benar tahun 2000, persoalan saya selesai? Tidak. Istri saya hamil 3 bulan pun saya masih ada urusan dengan kartu kredit. Hamil, tanya istri saya samperin semua kartu kredit, gak bisa bayar. Saya minta keringanan, nyicil semua. Rumah juga masih di BTN. Persoalan yang saya hadapi adalah persoalan dunia. Yang saya pikirkan adalah perkara yang di atas. Saya cari perkara yang di atas, yaitu perbarui hidup saya, matikan hidup saya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang di atas mau. Saya tinggalkan cara hidup saya yang lama. Kehidupan malam, ya. Benar-benar saya tinggalkan sampai teman-teman saya ngomong, saya diledekin. Nah itu, kadang-kadang kita mau benar, dunia selalu mengejek kita, menghina kita. Lu mau jadi pendeta, ya udahlah, sekali-sekali gak apa-apa. Jadi diskotek, ke bar, ya, Mickey Mouse. Saya bilang saya capek jadi orang tidak benar. Saya mau jadi orang benar. Tapi kalau cuma perkataan saya, tapi tindakannya tidak, gak ada gunanya. Sama kayak orang berhenti ngerokok. Saya mau berhenti ngerokok, tapi abis itu nyobain lagi, gak bakal bisa berhenti. Ya, pertobatan saya adalah pertobatan radikal. Waktu berhenti ngerokok pun saya berhenti, langsung berhenti. Walaupun saya harus menderita secara kedagingan. Tapi puji Tuhan, saya gak merokok. Sekarang asap rokok aja saya gak enak. Ya. Kenapa? Karena dari kelas 3 SD saya sudah merokok. Bahkan rokoknya udah cerutu. Tiap hari saya merokok. Sebelum tobat saya merokoknya 3 bungkus satu hari. Bahkan kalau lagi di dunia malam bisa 10 bungkus. Tapi waktu saya memutuskan saya mau hidup, dan saya tinggalkan cara hidup yang lama. Amin. Saya tinggalkan. Terus saya jaga.
hidup saya yang baru ini terus saya jaga dengan firman, dengan ke gereja, dengan ikut persekutuan. Di mana ada firman? Karena firman itulah yang bisa mengubah hidup saya. Saya pernah dicerita di sini. Saya bertobat, baru jalan beberapa bulan gak punya uang untuk makan. Istri hamil, gak punya uang untuk makan. Di bank tidak ada uang sama sekali. Tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang menyediakan apapun yang kita perlukan. Amin. Yang penting kita percaya kepada Dia dan kita taat melakukan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan kalau kita di Ulangan 28 ayat yang 1, kan ada berkat dan kutuk, betul lah? Bisa dibuka. Ulangan 28 itu bicara tentang berkat dan kutuk. Kalau mau berkat apa? Dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu. Betul? Dengar baik-baik firman Tuhan. Lakukanlah dengan taat dan setia. Betul? Maka Allah akan memberkati hidupmu dengan berkat yang berkelimpah-limpahan. Dengar baik-baik. Ya. Makanya kalau kita dengar berkat baik-baik firman Tuhan, kita taat aja lakukan. Bagian kita ada lakukan aja kehidupan sehari-hari. Tuhan akan menjadi buat indah pada waktunya. Apapun persoalan kita pada saat ini. Ya, entah juga beres sendiri. Ya. Kemarin saya berbicara juga, ya, dengan pegawai saya bilang ini akhir zaman. Ya, nanti Pulau Jawa itu kalau saya lihat hampir putus. Tapi ada beberapa hamba Tuhan bilang Pulau Jawa putus dan belah jadi dua. Saya bilang enggak. Nanti kayak ada jalan, tinggal jalan setapak gitu, kayak jalan satu arah, tinggal sedikit. Makanya waktu itu pernah saya beli peta, saya mau lihat kota mana aja yang hilang. Ya. Kalau yang daerah yang Pandeglang, Banten itu mau pasti hilang di suatu saat, tapi pasti akan hilang itu kota. Ya. Kenapa? Nanti waktu raja di atas segala raja akan datang ke dunia. Segala sesuatu yang kotor akan dibersihkan. Pejabat, presiden kalau mau jalan, mau ke suatu daerah, sesuatu yang tidak baik, mau pedagang asongan kayak mau apa yang kaki lima, semua dibersihkan. Betul? Itu baru presiden. Ininya nanti yang datang adalah raja, presiden di atas segala presiden. Makanya ada pembersihan. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan matikanlah dalam dirimu pencabulan. Pencabulan ini bicara gimana? Ya, pencabulan bukan pergi ke Kalijodo untuk Ahok udah bubarin. Kalau nggak siapa yang masih berkata, ya kita bersyukur ya ada anak Tuhan bubarin itu Kalijodo. Dari dulu nggak bisa dibubarin, betul? Pencabulan itu nggak berbicara tubuh kita berjalan ke tempat pencabulan. Anda terima WA yang kirim video yang berbau cabul, dan itu mempengaruhi pikiran Anda dan perasaan Anda telah berbuat cabul di mata Tuhan. Amin. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu tuh, ya, tuh kayak dia ketawa tuh, ya. Kalau dikirimin gambar yang cabul, saya juga kadang-kadang dikirimin karena saya banyak grup, betul? Nah, ada satu grup yang kalau grup SMA saya buang, saya keluar. Kenapa? Terlalu vulgar. Saya nggak nyaman ada di grup itu, terlalu vulgar. Saya nggak bisa nyalahin mereka. Nggak boleh begini. Mereka masing-masing imannya berbeda, keyakinan berbeda, gaya hidupnya berbeda. Cuman karena saya tidak nyaman, saya keluar. Teman-teman yang lain, kenapa lu keluar? Karena gara-gara itu ya? Enggak. Saya aja nggak nyaman. Udah itu aja. Saya nggak mau nyalahin siapa yang kirim. Ya, kita sudah tidak nyaman dalam hidup. Dulu mah saya nyaman banget. Ya, hidup berdampingan dengan seperti itu. Ya, ingat, pencabulan itu pikiran, ya, sudah cabul pun itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Najis hawa nafsu yang berlebihan, ya.
nafsu jahat, keserakahan, ya. Ini kita harus matikan, ya. Buanglah juga ayat 8, marah. Ya. Saya dulu melakukan itu, makanya saya bilang, dosa apa sih yang saya nggak lakukan? Waktu saya hidup masih manusia yang lama, dosa apa yang saya nggak lakukan? Semua dosa yang ada di sini sudah saya lakukan. Saya mah jujur-jujur aja. Betul nggak, Pak saya? Kita manusia bejat dulu, manusia berdosa di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang manusia berdosa, yuk kita adu dulu dosa. Dosa saya jauh, kayaknya saya bejat banget kali. Sama orang tua ngelawan, ya. Tante saya pernah celurit, saya pernah tancepin di meja kerjanya. Gara-gara dia belain anaknya saya gebukin. Anaknya saya gebukin, maknya mau ikut campur, saya ngamuk, saya tancepin celurit, tapi besok saya sakit, kualat saya. Ya, itu dosa apa sih? Kali jodoh itu permainan saya banyak tahu semua di situ. Diskotik mana saya belum masukin? Kehidupan saya semua di situ. Mickey Mouse mana yang saya nggak masukin? Tempat bakaran mana yang saya nggak ini? Kehidupan malam semua saya lakukan. Bahkan dosa yang paling menyakiti Tuhan, saya menghujat Tuhan. Makanya waktu Tuhan terima saya nangis di depan Tuhan. Saya ini sampah yang paling kotor, tapi Tuhan mau cari saya di saat manusia tidak ada yang mencari saya. Waktu saya susah, tidak ada manusia yang mencari saya. Semuanya jauh, termasuk orang tua saya, termasuk kakak-kakak saya. Di saat itulah saya baru mencari Tuhan. Ternyata Yesus itu benar-benar super maha kasih. Saya menghujat dia, saya mengecewakan dia, tetapi dia mau mencari saya. Dia orang-orang itu sampah, cari sampah yang paling kotor, yang paling bawah. Dia temukan yang namanya Handy. Dia bersihkan dengan darahnya, dengan kasihnya dia bersihkan. Dia lupakan semua kesalahan saya, dia ampuni saya. Makanya dulu saya nangis, siapakah aku ini Tuhan? Maka dulu saya kalau lagu itu saya nangis, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kalau orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia akan selalu menjaga hidupnya takut akan Tuhan. Bukan berarti tidak berbuat kesalahan, tetapi dia menyesal kalau dia melakukan kesalahan, karena dia nggak mau mengecewakan Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu, setiap bulan kita merayakan, memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, memperingati pengorbanannya. Kalau Bapak Ibu ingat, ini kan untuk mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Kalau kita mengingat ini, harusnya kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita marah, kadang-kadang kita marah, saya juga kadang-kadang masih marah, cuma tidak marah-marah ya. Marah ada justruhan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata kotor keluar. Dulu mah aduh canggih bener, mulut saya kayak otomatis kalau lagi kesel sama orang keluar semua tuh. Ya, keluar semua, ya. Kebun binatang keluar, kata-kata kotor keluar semua saya itu. Nih saya saksiin, saya belum pernah ada kesaksian. Saya pernah kerja di Samanhudi Pasar Baru ya. Ya masukin teman saya. Biasanya kerja di kayak di konveksi gitulah, yang menyalurin baju ya, ini celana ke mall-mall begitu. Saya jadi kayak yang inilah, kayak semacam ya kunjungan lah. Sekretaris. Waktu itu sekretaris, isi saya juga tahu. Ini saya cerita. Ada sekretaris direksinya, senang sama saya, tapi kurang ajar ngerjain saya terus. Dia di lantai 2, saya di lantai 3.
Saya mau minta kertas untuk ngeprint, suruh ngambil ke dia, dikasih satu, dikejain main dulu dia. Ya. Saya nggak suka sama dia. Ya. Dianya begitu. Teman-teman menohel, dia suka sama kamu, mau jaga dia, saya dikerjain gitu. Mentang-mentang dia sekretaris. Singkat cerita saya marah. Dan waktu saya dikerjain begitu, saya marah habis, keluar semua kata-kata binatang, kata-kata kotor di kantor. Sehingga besoknya saya dipecat. Dulu itu kehidupan saya, gampang sekali keluar mana. Tetapi sekarang karena saya merasa hidup ini Tuhan sudah selamatkan, Tuhan sudah bersihkan oleh karena kasih kuasa dan darahnya. Saya harus membalas melalui perkataan dan perbuatan saya. Saya jaga sekarang. Jaga dengan firman. Sering baca firman, dengar firman. Amin. Supaya buah-buah roh muncul kedagingan itu terkikis dari kehidupan kita. Gerak, kejahatan, fitnah, kata kotor yang keluar. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau kita mau merasakan kuasa kebangkitan, kita harus mati dulu. Kalau kita mau merasakan berkat-berkat yang Tuhan janjikan, matikanlah dirimu dulu. Manusia lamamu tanggalkan, matikan. Hidup menjadi manusia ciptaan yang baru. Amin. Ya. Dan telah menanggalkan manusia dan mengenakan manusia yang baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sehingga dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, bersunat maupun tidak bersunat. Ya, ada sebetulnya nanti ini ada pelajaran kenapa orang disunat. Ya, saya tanya sama orang sepupu, saya bilang, kamu tahu nggak kalau kamu disunat untuk bersih, Pak? Oh, bersih, berarti Allah menciptakan manusia nggak sempurna ya. Sama, saya juga waktu muda juga tahunya begitu, Pak. Kalau disunat itu untuk bersih supaya gemuk. Betul nggak? Tapi sebetulnya ada sejarah kenapa orang disunat. Saya bilang itu ada perjanjian antara Allah dengan Ibrahim, dengan Abraham. Menurut perjanjian, umur berapa yang harus disunat? 8 hari. Kalau dia melakukan sunat udah 2 tahun, sebetulnya sudah keluar dari perjanjian. Amin. Kalau disengaja, tapi kalau dia lupa, dia memang nggak mengerti, nanti setelah 17 tahun atau bahkan setelah mau menikah baru disunat, itu nggak apa-apa, diampuni, karena dia nggak tahu. Tetapi bagi orang yang tahu, 8 hari harus disunat. Tapi di dalam Yesus itu sunat tidak bersunat itu tidak lagi menjadi. Kenapa? Kalau dulu di dalam perjanjian lama sedikit saja, saya bilang, di dalam perjanjian lama disunat itu sunat secara daging lahiriah. Di dalam Yesus Kristus yang disunat apa? Keinginan dagingnya. Harus disunat, dipotong, dimatiin. Supaya berkat dari Abraham Bapak kita sampai kepada kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Hidup kita ini ada belas kasihan nggak sih sama orang? Saya dulu nggak ada belas kasihan. Makanya beda, benar ya, jomplang. Kehidupan yang lama nggak ada belas kasihan. Tapi hidup sejak menjadi manusia baru harus ada belas kasihan. Saya berjuang. Kalau dulu saya nggak ada belas kasihan sama orang. Orang saya sebelum lihat mukanya aja saya gebukin kok. Saya pernah mukulin orang badannya tinggi. Saya kalau sendiri ya nggak bisa. Saya pukul sekali, yang meroyok banyak. Saya komandoin aja. Habis itu dia nanya, salah saya apa? Saya bilang, saya enak aja ngeliat muka lu. Gak ada belas kasihan dulu saya nongkrong di ruko kayak di depan ini, lagi nongkrong di teras ruko, ada orang lewat depan kita lagi ngobrol, saya lagi ngobrol berdua gitu. Dia lewat depan kita, saya bilang, sini, balik, ulangi. Kalau lewat suruh permisi. Tapi saya gampar dulu.
saya ajar adat, kalau lewat mesti permisi. Ya, saya waktu zaman dulu SMA masih zaman breakdance, betul? Breakdance tuh, tau kan? Yang disco patah-patah itu. Ada orang kan pakai anting. Saya tarik tangan, saya bilang panggil orang itu keluar. Iya, copot antingnya, gambarin, lepas. Nggak ada belas kasihan dulu. Ya, badan saya dulu kurus kering. Orang nggak takut sama saya, takut sama pasukan saya. Karena saya dulu punya pasukan. Jadi kalau dia ngelawan, saya kirim lebih banyak besoknya. Nah ini dulu kehidupan saya. Tapi saya tinggalkan cara hidup yang lama. Harus ada belas kasihan, ada kemurahan, kerendahan hati. Makanya firman Tuhan mengatakan 2 Tawaret 7 tadi, apabila umatku mau merendahkan diri di hadapan, merendahkan hati, Tuhan sanggup memulihkan hidup kita semua. Apapun persoalan kita, Tuhan bisa beresin. Cuman karena kita keras kepala aja, ya, nggak ada kerendahan hati, kelemah lembutan. Ada kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni kita dasarnya apa? Karena Dia mengasihi kita, bukan karena kita berbuat baik. Kita mengampuni Dia karena apa? Bukan karena Dia maaf, tetapi karena kasih yang Tuhan ajarkan kita harus mengampuni. Kemarin saya ngomong sama pegawai saya Islam. Saya bilang semua agama, termasuk di kamu maupun di Kristen, penyesat banyak, itu penggenapan akhir zaman. Kamu harus mengerti, jangan sampai kamu dibohongin. Sama nih anak-anak Tuhan, orang Kristen. Jangan kamu sampai dibohongi oleh hamba Tuhan yang berdiri di mimbar. Makanya sampai menyampaikan penafsiran pun saya juga mesti koreksi. Apakah saya benar atau enggak dalam menyampaikan firman Tuhan ini? Kenapa hukuman saya 2 kali? Saya menyampaikan, tapi saya menyesatkan. Maka saya bilang sama mereka, jangan seperti nanti orang buta menuntut orang buta, dua-duanya masuk jurang. Penyesat sekarang muncul di mimbar. Saya bilang enggak, di agama kamu, agama saya pun, agama yang lain pun sama. Baru lulus teologi sedikit, khotbah, akhirnya bukan kepentingan Tuhan yang disampaikan, betul? Makanya Bapak Ibu mesti tahu firman Tuhan supaya nggak gampang dibohongin. Amin. Maka sekarang banyak yang bohong-bohong, aduh pusing saya ya. Tapi saya lihat baca firman, ini memang akhir zaman mesti ada penyesat ya Pak saya. Harus ada penyesat. Ya. Yang mengambil keuntungan pribadi, menjual firman Tuhan. Banyak yang nanya sama saya, ya banyak yang nanya. Waktu heboh mengenai persembahan sulung, tiap tahun mesti persembahan sulung. Kalau nggak perpuluhan, kemarin dikirim lagi. Kalau nggak perpuluhan, namanya masuk neraka. Kita kena kutuk nggak perpuluhan. Apakah hamba Tuhan yang ngomong itu nggak pernah baca Malaikat 3? Malaikat 3 bunyinya apa? Bawalah persembahan persepuluhan, betul? Ke rumah kebenaran Tuhan, betul? Tapi Tuhan marah nggak? Untuk nggak? Enggak kan? Tuhan cuma ngomong begini, sejak zaman nenek moyang lu katanya bohongin saya aja, betul? Betul? Apakah Tuhan kutuk? Enggak. Cuma Tuhan tidak melakukan bagiannya kalau bagi orang yang tidak perpuluhan. Bagian Tuhan apa? Dia akan membuka tiga langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Dia akan pagari hidup kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Dia akan pagari. Itu bagian Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, memberikan perpuluhan dan persembahan khusus. Tapi kalau kita nggak perpuluhan, nggak persembahan khusus, maka Tuhan akan melakukan bagian Dia. Dia akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Karena kita akan melakukan bagian kita. Tapi bukan berarti Dia untuk masuk neraka loh ya. Makanya mesti pintar, jangan mau dibohongi. Saya bilang ya,
Kalau kamu nggak gitu, ya, kamu nggak mengerti. Yang bawain, yang nyampein, ya motivasinya beda. Orang buta nonton orang buta, jalannya terus, jalan kiri, nyemplung jurang duluan. Makanya mesti mengerti firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, pagi hari ini saya sampaikan, ya, saya punya perasaan, ya, bisa benar, bisa salah. Kayaknya harinya Tuhan Yesus datang kedua kali ini sudah semakin dekat. Banyak nanti kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimpa dunia, khususnya bangsa Indonesia. Ke depan tidak lebih baik. Ingat, ke depan tidak lebih baik. Ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jaga kekudusan, ya, taat melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan pakai. Nggak usah khawatir. Ya, nggak usah khawatir. Apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izin Tuhan. Dia yang berdaulat penuh, Dia yang punya kuasa di bumi maupun di surga. Dia Allah yang menjagai kita. Bumi mau gonjang ganjing, anak Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Apabila hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang sesuai apa yang Tuhan mau, yaitu kita matikan cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Saya ngomong kemarin sama pegawai saya, agama di dunia itu diciptakan oleh siapa? Termasuk agama kepercayaan diciptakan seizin siapa? Tuhan. Benar? Semua agama mengajarkan baik, betul? Tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, sekalipun agama keyakinan. Betul? Dia bicara tentang karma, tabur tuai, segala yang baik. Saya bilang, kita butuh firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci masing-masing. Kalau Bapak Ibu baca dari ayat yang pertama, dari Kejadian sampai Wahyu, mumet gak? Kalau belum pernah baca, mumet gak? Belum pernah baca ya dari Kejadian sampai Wahyu ya? Mumet, saya kasih kuncinya aja. Ada di Matius 22. Saya bilang, dasar seluruh agama, kalau tidak ada dasarnya, fondasinya bukan kasih, berarti itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya bilang seluruh agama, fondasi dasarnya adalah harus kasih. Kasih kepada Allah, saya bilang. Kasih kepada Allah dan kepada sesamamu manusia. Dua itu. Ya, saya bilang, kalau itunya menyimpang, berarti ini ajaran yang dia sampaikan salah. Amin. Ya, ternyata kita juga dikasih tuh sama Tuhan. Ya, hukum yang pertama adalah hukum kasih kepada Allah. Hukum kedua adalah kepada. Di atas kedua hukum itulah terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya, nanti kasih baca sendiri di rumah. Ya, 1 Korintus 13 ya. Kasih itu sabar, pengampun, pemaaf, segala macam dan lain-lain. Ya. Oke. Ya, saya sampaikan, kalau sampai sekarang gaya hidup kita masih ada seperti itu manusia yang lama, ya, tinggalkan. Hormati pengorbanan Tuhan Yesus. Itu saya. Ingat, tiap bulan kita mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan. Setiap hari harusnya kita ingat, sehingga kita gak mau mengecewakan Tuhan, sehingga kita tidak mau berbuat dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan. Kalau itu yang kamu lakukan, maka engkau layak disebut orang benar di hadapan Tuhan. Maka segala kelimpahan yang Tuhan janjikan, berkat Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir dalam hidupmu. Engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan terus naik, tidak turun. Engkau akan hidup berlimpah dalam segala hal. Umur panjang diberikan, damai sejahtera, kesehatan yang terbaik.
Tuhan akan pagari hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu. Tuhan akan pagari. Kalau engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, dengar baik-baik firman Tuhan, taat dan setia lakukan. Segala berkat yang dicari seluruh umat manusia di muka bumi ini akan mengalir, akan datang kepadamu. Tanpa engkau cari pun dia akan datang. Makanya Tuhan berkata, selagi tidur pun anak Tuhan, dia akan berkata. Ini dahsyatnya janji Tuhan. Dan Allah yang kita sembah, Allah yang berjanji ini adalah Allah yang memiliki kuasa di bumi maupun di surga. Persoalan apapun dalam hidupmu, sakit penyakit apapun, ekonomi rumah tanggamu, engkau berkatakan asal hidupmu benar. Orang benar besar kuasanya, betul? Asal hidupmu benar di hadapan Tuhan, menjadi manusia ciptaan yang baru, mengalami kuasa kebangkitan, mulutmu mengandung kuasa. Kalau panas-panas kena meriang sedikit, iblis bermain di sini, COVID. Tapi oleh iman perkataan mulutmu, aku sudah disembuhkan oleh kuasa dari Yesus. Amin. Aku dijagai, dipagari. Tidak ada satupun penyakit sampar yang bisa menyentuh aku. Kuasa itu terbukti. Bangsa Israel terhindar dari tulah yang ke-10. Itu pakai darah. Betul? Semuanya lewat, anak sulung tidak ada yang mati. Bahkan binatang piaraannya pun tidak ada yang mati. Kenapa? Karena ada darah domba, darah binatang. Tuhan berjanji, engkau poles darahnya, maka aku akan melewatkan maut di pintu rumahmu. Betul? Itu darah binatang yang ditunjuk oleh Tuhan. Sekarang darah Tuhan itu sendiri yang sudah memoles hidupmu. Kenapa kita mesti khawatir? Amin. Gak usah khawatir hidup ini. Persoalan boleh terjadi, tapi kuasa Allah jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Amin. Amin. Ya, ingat, kita sudah merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hari ini kita mau perjamuan kudus kembali. Ingat bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Allah yang maha baik, Allah yang menyucikan, menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita, yang memberkati kita. Sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih, jaga hidupmu agar hidupmu selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Hidup di dalam Roh, supaya hidupmu juga berkelimpahan di hadapan Tuhan. Amin. Yuk, kita persiapkan untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Kita nyanyikan bukan dengan barang fana. Saya ingatkan sekali lagi ya. Kalau berdasarkan firman Tuhan, mengikut perjamuan kudus tidak boleh sembarangan. Masih ada dendam, ada kekecewaan, sakit hati, ada amarah, masih ada keinginan daging yang menguasai hidupmu, tidak layak masuk dalam perjamuan kudus. Ya, tapi untungnya kita memiliki Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Pengampun. Ya, kita nyanyikan lagu ini dan sekalian kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa, ampuni segala hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup ini. Saya mau matikan cara hidup saya yang lama, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Saya mau bangkit. Saya mau menjadi penciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Dan saya mau hidup saya diperbaharui dari hari ke hari agar menjadi sempurna dan segambar seperti Tuhan kita Yesus Kristus.